Preparation. Let's pray. Finish. Oke. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali ya untuk kegiatan pembelajaran matematika. Bu Dina absen terlebih dahulu untuk hari ini Senin tanggal 9 Januari. Siapa yang tidak masuk? Sekretaris? Galang. Kenapa Galang? Galang sakit ya. Oke. Sebelum Bu Dina mulai pembelajaran, coba Bu Dina cek dulu. Anak hebat? Iya. Anak hebat? Iya. Tepuk semangat. 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 Oke, sudah siap pelajaran hari ini? Siap. Oke, coba bisa dilihat di layarnya. Oke, hari ini kita belajar tentang materi rasio. Pada saat di perjalanan tadi menuju ke sekolah, pernah nggak kalian memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian? Pernah. Apa saja kira-kira yang kalian perhatikan di jalan tadi? Pohon, rumah, terus kendaraan. Kira-kira pernah nggak kalian itu membandingkan? Oh, pohonnya seperti ini, rumahnya seperti ini. Coba Raisa, apa sih yang dibandingkan saat melihat pohon atau rumah? Tingginya. Oke, tingginya. Kalau pohon biasanya, oh ini pohonnya masih kecil, ini sudah tinggi gitu. Oke, ada lagi selain pohon? Kalau kalian tadi di jalan, oh membandingkan pohon ini lebih tinggi, ini rumahnya lebih tinggi, itu kalian sudah belajar tentang atau sudah berhadapan dengan masalah perbandingan. Tahu nggak sih apa itu perbandingan? Ada yang tahu perbandingan itu apa? Coba perbandingan itu apa, Frances? Perbandingan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai tertentu dengan satuan sejenis. Setiap nilai yang dibandingkan harus mempunyai satuan yang sama, misalnya seperti massa, panjang, dan waktu. Oke, itu ya. Nah, jadi ada kata-kata rasio, ada kata-kata perbandingan. Sama nggak sih rasio dengan perbandingan? Sama. Nah, kalau nanti kalian melihat ada literatur dari buku atau dari internet yang mengatakan itu rasio dan ada yang mengatakan perbandingan, itu sama ya, Nak ya. Nah, kalau rasio itu bahasa Inggrisnya perbandingan. Cara menyebutkan perbandingan ada 3. Oke, yang pertama. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang pertama, pecahan A per B bisa dituliskan dalam bentuk pecahan, misalkan 1/4. Yang kedua, bisa dituliskan dengan dipisahkan oleh tanda titik 2 seperti ini, 1.2, 4. Cara yang ketiga bisa dituliskan dengan dipisahkan oleh kata dari, misalkan 1/4. Materi prasyarat. Nah, kalau kalian nanti belajar tentang perbandingan atau rasio, jadi sampai harus ingat dulu materi prasyaratnya. Ini mungkin di SD anak-anak masih ingat FPP? Apa itu FPP? Faktor persekutuan terbesar. Oke, perbandingan itu harus dituliskan dalam bentuk paling sederhana. Lah, cara menyederhanakannya salah satunya bisa dengan memakai cara FPP, faktor persekutuan terbesar. Masa mempelajari perbandingan. Pernah nggak kalian menggunakan Google Map untuk mencari lokasi suatu tempat? Nah, kira-kira kalau di Google Map itu diberi jarak yang lebih jauh atau yang lebih dekat? Nah, salah satu
Nanti diskusi kelompok dulu. Setelah nanti berkelompok, kalian akan membuat proyek untuk infografis data. Kemudian nanti berlatih soal secara individu di akhir pembelajaran. Dan anak-anak nanti Budina nilai selain penilaian individu ada penilaian kelompok ya. Jadi hasil dari diskusi kalian nanti KKPD-nya itu sebagai laporan dan nanti dinilai oleh Budina sebagai tugas kelompok. Sekarang perhatikan gambar ini. Di tahun 2023 ya, kalendernya SMP Alsa pasti baru ya. Ya, kalian juga foto kalender. Nah, ini juga Bapak Ibu guru SMP Alsa juga foto kalender. Coba perhatikan. Di foto ini berapa jumlah guru laki-laki? Berapa perbandingan guru laki-laki dibanding guru perempuan? Sekarang coba kalian amati teman-teman kalian di kelas ini. Coba kalian amati. Sudah mengamati, mungkin setiap hari sudah mengamati ya. Oke, berapa sih jumlah laki-laki dan jumlah perempuan di kelas ini? Laki-lakinya berapa? 15. Terus perempuannya? 19. Itu jumlahnya. Kalau dibandingkan laki-laki banding siswa perempuan, berapa berarti perbandingannya? 15. Pada hari ini kegiatan proyek kita adalah membuat infografis data statis tentang jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan yang ada di kelas 7A. Sama perbandingan antara jumlah peserta didik yang memakai kacamata dan yang tidak memakai kacamata. Sekarang kita bentuk kelompok ketua kelompoknya dulu. Oke, ketua kelompoknya silakan angkat tangan dulu, angkat tangan semuanya. Oke, diputar-putar dulu, putar. Kita tentukan ketua kelompoknya masing-masing ya. 1, 2, 3. Karena ketua kelompoknya bisa maju ke depan. Nah, Budina berikan LKPD satu persatu, tapi nanti tetap dalam kelompok ya, Nak ya. Kelompoknya ada berapa, Nak? Kita awali dengan diskusi kelompok dulu ya. Silakan dicek dulu, Budina kasih petunjuk dulu. Nanti silakan kalau yang pengen lihat video tentang materi perbandingan boleh dicek materinya di video ataupun ada yang lihat di modul boleh di grup kelas 7A. Oke, di sini ada petunjuk kerjanya. Persiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian lakukan perhitungan untuk memperoleh data tentang banyak peserta didik perempuan dan banyak peserta didik laki-laki. Kemudian banyak peserta didik yang memakai kacamata dan banyak peserta didik yang tidak memakai kacamata. Tuliskan datanya di tabel ini ya, Nana ya. Oke. Terus nanti tuliskan rasionya atau perbandingannya di nomor 4 ini. Setelah ketemu perbandingannya, nanti bisa sampean buat infografis datanya. Nanti Budina kasih waktu 30 menit cukup ya, Nana ya. Jadi 5 menit bisa ngisi LKPD-nya, 20 menit nanti bisa membuat desain infografisnya. Kemudian nanti 5 menitnya bisa melengkapi laporannya. 19. Kalau laki-lakinya? 15. Kalau peserta didik yang pakai kacamata? 6 ya. Siapa saja? Ini dia. Rences, Faisal, Romel, Airin sama Kansa. 6 ya. 6. Yang tidak memakai berarti berapa? Perempuan. Yang dibandingkan apakah laki-laki dan perempuan ini? Ya, yakin. Perbandingannya berapa yang laki-laki? Nah, terus ini perbandingannya laki-laki atau perempuan dulu? Nah, berarti kebalik ya. Iya, kebalik. Jangan sampai kebalik ya, sesuai permintaannya ya. Sesuai soal ya. Oke. Boleh diperbaiki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya peserta didik yang memakai kacamata banyak. Yang peserta didik yang tidak memakai kacamata. Ya. Dari data 1 dan data 2, apakah ada yang perlu disampaikan atau ada tanggapan? Silakan dari kelompok lain. Apakah sudah benar perbandingannya? Karena oke, coba cek yang lainnya. 6 dibanding 28, apakah sudah sederhana? Belum. Harusnya gimana? Dibagi berapa? Dibagi 2. 6 dibanding 28 ini masih belum sederhana ya. Nanti kalau disederhanakan lagi berarti sama-sama
didik laki-laki dan banyak peserta didik perempuan. Peserta didik laki-laki 15, peserta didik perempuan 15 banding 19. Oke. Sekarang kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Oke. Tadi berarti perbandingan banyak peserta didik laki-laki dan banyak peserta didik perempuannya berapa, Nak? 15 banding 19. 15 banding 19. Terus perbandingan antara peserta didik yang memakai kacamata dan yang tidak memakai kacamata 6 banding 28 bisa disederhanakan menjadi 3 banding 14. Oke, 3 banding 14. Ya, jadi perbandingan antara A banding B itu tidak sama ya dengan perbandingan B banding A. Sekarang Bu Dina ingin tahu kemampuannya masing-masing. Nanti Bu Dina berikan soal secara individu, dikerjakannya secara individu. Nanti untuk yang LKPD bisa dikumpulkan di ketua kelompoknya masing-masing. Yang pertama, tentukan perbandingan yang paling sederhana dari pasangan bilangan di bawah ini. Yang pertama A 12 banding 18. Berapa jawabannya? 2 banding 3. Kita bebas untuk semua kelompok. Oke. Kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Untuk hari ini kita sudah belajar tentang apa, anak? Rasio. Oke. Apa kamu pelajaran hari ini menyenangkan? Oke. Materi apa yang kalian anggap sulit? Tentang apanya yang sulit? PPB-nya. Untuk pertemuan berikutnya kita ke materi perbandingan senilai. Ya, Nana ya. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Titik. Terima kasih untuk hari ini. Bu Dina minta tolong Mas Reza bisa dipimpin berdoa. Preparation. Let's pray. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Bu Dina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.